Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di podcast Ngobrol Pintar Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan. Ngobrol Pintar ini dihadirkan untuk kita bersama supaya kita meningkatkan literasi. Halo Sobat Literasi yang saya hormati, kita jumpa lagi. Hari ini kita kedatangan seorang tamu khusus untuk session Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan. Seorang guru besar yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya. Alhamdulillah beliau bisa berhadir di podcast Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan. Kita kenalkan, beliau adalah Profesor Dr. Irwansyah MAG. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Prof, sudah datang di podcast Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan. Baik. Oke, Prof. Kita ini mau ngobrol-ngobrol sedikit, Prof. Ya. UIN Sumatera Utara banyak guru besarnya, hampir 65. Sudah 65, Prof. Alhamdulillah. Nah, untuk itu kami percaya seorang Profesor Dr. Irwansyah MAG menjadi guru besar tentu punya perjalanan yang begitu panjang. Perjalanannya paling tidak pasti ada pendidikan formalnya, atau dari kampung-kampung istilahnya, Prof, ya. Kami pinginlah mendengar cerita Profesor Dr. Irwansyah MAG dari sejak dulu, bagaimana dulu kisahnya di SD, SMP, atau sanawiyah aliyah, sampai kuliah, hingga akhirnya mempunyai bidang keahlian keilmuan ketika dikukuhkan menjadi guru besar. Pingin kami cerita itu, Prof. Silakan, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebetulnya dari kampung ya. Tepatnya itu Desa Seibamban, Kecamatan Sungai Rampah, dulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang Serdang Bedage. Dan Seibamban menjadi kecamatan pula itu. Saya SD di sana tahun 68 ya. 68 SD kelas 1. Artinya waktu itu usia kita sekitar 8 tahun ya. Kalau anak-anak dulu 7 tahun, saya termasuk udah tua baru SD. Di sekolah SD Al-Ittihadiyah. Ya, tamat tahun 1973. Hobi saat itu matematika memang. Dulu belum ada matematika, aljabar, berhitung. Dulu aljabar, berhitung, Prof. Berhitung. Saya jagonya saat itu. Lalu saya sanawiyah Al-Wasliyah ya. Di Seibamban juga. Dan itu masuk tahun 76. Jadi selama dua tahun itu kita nggak sekolah. Karena 68 ke 76 ya? 73 selesai SD, baru kita kuliah tahun 76. Jadi ada sekitar 2-3 tahun kita menganggur. Kenapa? Karena memang orang tua saat itu nggak mampu menyekolahkan kita lanjut. Tapi karena kebetulan sanawiyah Al-Wasliyah itu ada wakaf keluarga, kita bisa sekolah di situ dengan gratis, dengan catatan kita jadi tukang pegang kunci sekolah. Jadi juru kunci. Dan membersihkan. Akhirnya tamat tahun 80, seharusnya 79. Tapi karena 79 itu kita agak nakal, pas ujian kita cabut. Oh gitu. Akhirnya ujian ulangan tahun 80. Tapi kelasnya lanjut, kelas 1 aliyah. Akhirnya tamat aliyah tahun 82. Tahun 1982. Saat itulah kita dengan tekad dengan tekad yang sangat sederhana, artinya tanpa biaya dari orang tua ya, tapi orang tua itu punya tekad. Saya minta dititipkan ke rumah paman di Jalan Bilal Ujung saat itu. Di Medan, Pak? Di Medan. Nah, dengan dititipkan di sana, saya tinggal sama Pak Cik lah, istilah kami Pak Cik. Karena orang Betawi. Oh, Betawi, Pak Cik ya. Panggil Pak Cik, padahal gak cocok juga dipanggil Pak Cik. Cocoknya encang atau encing ya. Tapi kami biasanya memanggil Pak Cik. Tinggal di situ, numpang sama Pak Cik dan Mak Cik di situ, lalu kita ikut bekerja bangunan ya. Kerja bangunan saat itu dapat uang 25.000. Kita beli sepeda. Nah, kuliah dari mulai semester kedua kita naik sepeda itu dari Jalan Bilal ke Sutomo. Dan IAIN itu. Nah, dan IAIN masih itu belum ini. Dan sambil naik sepeda setiap pagi saya menghafal
5 ayat Masya Al-Quran. Allah. Sambil mendayung kita menghafal ayat. Dari Jalan Bilal sampai Jalan YIN Stomo. Stomo, tiap pagi begitu. Jadi dengan pilihan kita memang Fakultas Usuluddin ya. Ya. Kenapa? Karena saat itu ada informasi dari kakak-kakak, dari abang-abang bahwa kalau kita mau mempelajari agama yang mendalam itu ya Usuluddin. Tarbiyah ya pendidikan, dakwah betul. dulu belum ada pula Belum itu ada. ya. Jadi kalau syariah cerita hukum-hukum. Ya betul. Jadi yang mendalam Usuluddin. Jadi Usuluddin itu saat itu kita pahami Iya. cerita soal dasar-dasar agama dan filsafatnya mendalam. Akhirnya kita yang saat itu tidak berorientasi untuk bekerja, Ya. maka kita nyaman dengan pilihan di Iya, Fakultas Usuluddin. Sepertinya Bro, karena waktu sanawiyah tadi udah bekerja tukang juru kunci. Iya. Kemudian naik sepeda lagi. Kerja bangunan Dia lagi. pilihannya pengen kuliah gitu Pak. Iya, Ya, betul-betul belajar. Betul belajar Tentang Jadi, agama. Tentang agama. Jadi Iya. S1 di Usuluddin Bro ya. Iya. Oke. Di Usuluddin. Prodinya apa itu Bro waktu itu? Saat itu belum ada prodi ya. Jurusan Bro. Jurusan. Iya, betul. Tapi saat masa kami kuliah itu masih semacam transisi, cuma konsentrasinya dakwah. Dakwah Fakultas Usuluddin, konsentrasi dakwah. Dakwah Ya, sampai kita sarjana muda tahun 85. Oh, itu sarjana muda yang pakai BI itu. Iya, pakai BE. Jadi dulu titel kita begitu, sarjana Irwansah BE. Irwan Sabidi Berselowat. Berselowat. Udah nggak ingat lah kita ini. Oh, tahun 1982, Pak. 85. Ke 85 3 selesai. tahun. Iya, iya. Lalu tahun 1986 kita menganggur 1 tahun. Ya. Karena memang saat itu ada transisi, beberapa orang yang Ya. belum tamat papernya Ya. itu bisa lanjut S1 gitu ya, atau program doktoral. Kebetulan cuma 2 orang saat itu yang bisa di masa kami. Kebetulan keduanya sahabat kami udah meninggal dunia. Meninggal dulu. Satu diantaranya Profesor Syukur Holil, Oh, satu Abbas Nasution. Jadi dua orang itulah pada tahun 85 itu yang bisa lanjut ke doktoral. Selesailah doktoral di Fakultas Usuluddin. Artinya dia masuk doktoral. Sementara kami dan kawan-kawan lain itu nggak bisa. Jadi nunggu tamat dulu. Nunggu punya ijazah dulu. Ijazah BE tadi. Ijazah BE. Lalu tahun 87 baru kita masuk program doktoral. Alhamdulillah tahun 89 kita sarjana. Waktu itu Dokter Angus. Dokter Angus. Lah Prof sudah menceritain dari tadi mana SD, sanawiyah, aliyah, sambil bekerja Pak. Juru kunci alhamdulillah, Masya Allah, subhanallah. Sampai S1 kemudian pilihan S2, S3 nya Pak. Ini supaya pas klop sampai ke kenapa pilihannya tentang studi-studi agama tadi Pak. Wah, S2-nya di. Jadi kalau S1 kan kita ngambil perbandingan agama programnya itu. Nah, jadi karena ingin memperdalam studi agama-agama, dulu perbandingan agama, dan tamat tahun 89, tahun 90 saya menikah, tahun 92 itu saya diterima menjadi PNS. Tahun 1992. Ya. Jadi saya jadi dosen di Fakultas Dakwah, tidak ditempatkan di Fakultas Usuluddin. Karena memang S1-nya tadi jurusan dakwah atau konsentrasi dakwah ya, oke. Enggak tahu juga lah tapi pokoknya di SK kan kita di betul. Fakultas Dakwah. Lalu artinya kita jadi dosen dimulai tahun 1992 di Fakultas Dakwah dengan mata kuliah perbandingan agama. Perbandingan Lalu terus sampai kita lama baru baru kita S2 lama. Jadi S2 itu tahun 95 di UIN atau di IAIN saat itu ya, di IAIN dengan konsentrasi di Dirasah Islamiyah. Oh, Dirasah Islamiyah. Atau Islamic Studies lah kalau istilah kerennya ya kan. Baru nyambung S3 pun kalau S2 tamatnya 2001 ya. 2001 Jadi masuk S3 itu justru tahun 2008. Ada 6 tahun, 7 tahun ya. Iya. Kenapa pertimbangannya kita nggak bisa kuliah keluar ya seperti kawan-kawan saat itu ya. Jadi kita pilih kuliah di dalam karena pertimbangan kita udah berkeluarga, bahkan udah punya anak, kita berbisnis kecil-kecilan juga. Ya. Akhirnya ya kita
nggak ditakdirkan untuk Iya, kuliah keluar oke. keluar Medan. Jadi Akhirnya S3. disyukurilah S3 Iya. buka tahun 2008 Di jurusan AFI ya, AFI Agama dan Filsafat dan Islam. Islam. Selesailah S3 di YIN Medan. Nah, di IAIN Medan. Tahun berapa itu? Tahun S3 2015. 2015. Aduh. Jadi lama sekali. Aduh. Jadi masuklah 2008, 2015 baru selesai. Alhamdulillah. Sobat literasi, Iya. sedikit yang diceritakan tapi banyak maknanya bagi kita. Dari kampung, TC Bamban, jadi juru kunci bahkan. Sampai akhirnya ke Medan, setiap satu dayungan dari sebuah sepeda, beliau menghafal Al-Quran. Ini sebuah inspirasi bagi kita. Baik Sobat Literasi, dari SD, SMP, Sanawiyah, lihat tadi sampailah perguruan tinggi. Akhirnya beliau sekarang adalah seorang guru besar. Nah, kita ingin tahu keilmuan yang beliau dalami, tentu ini menjadi bagian dari apa yang menjadi pemahaman kita lebih luas. Ingin tanya ini, Prof, Ya. kan baru-baru ini menjadi dikukuhkan jadi guru besar. Ya. Keilmuan tentang profesor yang dibahas ini, Hubungan antar agama, mungkin ini sedikit kami kurang paham atau sedikit kami ingin mendalami lebih jauh. Bisalah Prof ceritakan kira-kira anatominya atau istilah Prof yang ahli filsafat itu entah ontologinya, epistemologinya. Bisa Prof ceritakan apa itu hubungan antar agama. Silakan Prof. Terima kasih. Memang pertama keahlian kita atau katakanlah mata kuliah yang ada di sertifikat ya, di sertifikasi itu adalah perbandingan agama sesuai dengan prodi kita ketika S1. Tapi belakangan sekitar tahun 2017 kita itu home base kita dipindah ke prodi sosiologi agama ya di UIN Sumatera Utara. Nah, saat itu terjadi perubahan atau pergeseran pemikiran. Jadi kita mau ahli perbandingan agama atau mau ahli sosiologi agama. Kebetulan saat kita galau, kita juga memperdalam ya sosiologi agama dengan mengembangkan teori Max Weber misalnya. Jadi akhirnya kita mendapatkan sebuah simpulan kecil bahwa ternyata perbandingan agama itu atau studi agama-agama belakangan itu berbeda dengan sosiologi agama, paradigmanya berbeda. Kalau perbandingan agama itu kita mempelajari bagaimana seseorang meyakini agamanya, kemudian mempraktekkan apa yang diyakininya, lalu dicari titik temu dan titik beda antara satu orang atau kelompok tertentu dengan kelompok lain. Nah, sosiologi agama berbeda. Sosiologi agama versi Weber yang kita pahami, karena kebetulan kita mengajarkan itu di fakultas, di prodi sosiologi agama di Fakultas Ilmu Sosial. Ternyata sosiologi agama itu versi Weber yang kita pahami itu agama berpengaruh, agama berperan, agama berfungsi dalam kehidupan sosial. Jadi berbeda sekali paradigmanya dengan perbandingan agama. Dalam kondisi galau seperti itu, akhirnya dalam 2 tahun terakhir sebelum kita guru besar, atau berapa tahun ya, itu muncul sebuah kebijakan yang melibatkan wakil rektor 1 di seluruh PTKIN di Indonesia ya, yang membagi tentang ada kelompok, ada pohon ilmu, ada cabang ilmu, ada ranting ya. Nah, kebetulan dalam pilihan itu di prodi sosiologi agama itu ada ranting ilmu yang namanya hubungan antar agama. Hubungan antar agama. Ya, betul. Dan itu ada juga di studi agama-agama di Fakultas Sosiologi. Ya. Tapi karena home base kita di Fakultas Ilmu Sosial, di prodi sosiologi agama, kita ambil itu. Ya, mudah-mudahan pertimbangannya bisa juga kita nanti pindah ke Fakultas Sosiologi gitu ya. Betul. Nah, dengan begitu dalam 2 tahun kalau kita diskusi dengan pimpinan fakultas, ya, dekan lah dalam hal ini dan ketua prodi sosiologi agama. Nah, dari beliau kita mendapat saran bahwa ternyata belakangan syarat dari seorang guru besar itu minimal harus relevan dengan salah satu di antara disertasinya, prodinya, dan karya ilmiahnya. Nah, karena kebetulan saat itu saya ceritakan dengan Pak Dekan di Fakultas Ilmu Sosial bahwa prodi saya kayaknya kurang begitu relevan karena agama, tapi ada agamanya ya, agama dan filsafat Islam. Tapi disertasi saya hubungan Muslim Kristen di Sumatera Utara. Nah, kata hubungan yang ada dalam disertasi inilah
yang ditangkap oleh Pak Dekan, dalam hal ini Profesor Mesiono ya. Akhirnya beliau memperkuat pikiran kita bahwa mengambil cabang hubungan antar agama. Kebetulan, ya kebetulan karya-karya ilmiah kita yang udah lama itu kayaknya mendukung. Jadi cuma apa namanya ya, karya-karya itu kalau saya membagi hubungan antar agama itu ada 3 misalnya, ada model genealogis, model teologis, dan model sosiologis. Karya-karya saya yang lalu itu lebih cenderung ke hubungan antar agama model sosiologis. Karena itulah saya saat itu memikirkan sesuatu yang baru. Saya ingin gimana kalau karya ilmiah kita dalam bentuk artikel itu tidak lagi model sosiologis tapi model yang lain. Akhirnya saya putuskan karya ilmiah saya itu model teologis, yaitu tentang sinkretisme antar agama. Itulah yang membawa saya sampai menjadi guru besar hubungan antar agama. Alhamdulillah. Penjelasan tentang hubungan agama-agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Iwansyah MAG menunjukkan dan menegaskan bahwa beliaulah memang ahli dalam halnya. Oke, hubungan agama-agama bukan terkesan untuk menghubung-hubungkan sembarangan, tetapi ada 3 catatan tadi, Pak. Ya. Genealogis, teologis, dan sosiologis. Ini catatan besar bagi kita, bahwa hubungan agama-agama ini menjadi kajian yang begitu mendalam, khususnya untuk kajian akademik, dan bisa kita praktekkan sehari-hari. Begini, Prof, kan ini hubungan agama-agama mungkin kajiannya bisa dari kurikulum, akademik, dan lain sebagainya, pemikiran. Tapi perlu juga, Prof, ini kita yang anak-anak muda, generasi muda, atau mahasiswa S1, atau mahasiswa-mahasiswa kita ingin lebih jauh. Apakah cerita-cerita hubungan agama ini hanya dikaji secara formal di kampus saja, atau kira-kira bisa nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Pengalaman kami, terutama saya ya, sejak terlibat di dalam Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama tahun 2002 pada masa Profesor Ridwan Lubis, lalu tahun 2005 saya menjadi sekretaris sampai 2017. Jadi berapa tahun sih ya? Belasan tahun. 12 tahun. Bergumul secara praktisi atau sebagai praktisi kerukunan umat beragama yang dibimbing oleh Profesor Ridwan Lubis. Lalu ada guru kami yaitu Pak Ripahi Arahab, ada kakanda kami sekarang Profesor Dahlia Lubis. Itu bertiga mereka yang punya peran ya, mempengaruhi pemikiran kita sehingga kita punya pengalaman terkait dengan bagaimana secara praktis kita bergumul dengan antar agama yang berbeda di lembaga itu. Itu kalau praktisnya. Gitu. Ada kaitan hubungan agama-agama ini dengan satu lembaga formal PKUB apa? FKUB loh. Iya. Mungkin bisa diceritain sedikit, Prof. Kalau dulu pada tahun pertama kami di LPKUB, jadi LPKUB itu Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama. Ini sifatnya lebih ke arah LSM ya. Kalau FKUB itu kan semi pemerintah. Semi pemerintah. Jadi kalau keanggotaan dari FKUB itu utusan majelis-majelis agama, tapi kalau LPKUB itu akademisi. Akademisi. Dulu misalnya dari UIN, dari YIN, dari Abdi Sabda atau perguruan tinggi agama lain ya. Pokoknya itu dari akademisi, itu perbedaannya gitu. Jadi ya karena saya tidak terlibat di majelis agama, saya nggak terlibat di MUI misalnya, ya saya nggak bisa masuk ke FKUB. Tapi dulu ketika FKUB sedang dalam bentuk draft ya, saya ingat dulu tahun 2000 berapa ya, saya masuk tahun 2002. Setelah itu ada mendiskusikan draft bagaimana FKUB ini dirumuskan ya. Itu didiskusikan di LPKUB pada masa Profesor Ridwan. LPKUB yang LSM tadi, Pak? Iya. Draftnya itu didiskusikan waktu itu pada masa Pak Profesor Ridwan Lubis. Akhirnya nggak berapa lama FKUB itu menjadi terinstitusi, terlembaga di Indonesia yang menurut saya sifatnya semi pemerintah. Ya gitu. Makasih, Prof. Ya. Cerita tentang agama-agama nggak ada habis-habisnya, Prof. Dan dinamikanya terus terjadi. Saya pikir pemerintah juga punya perhatian. Tadi ada lembaga yang diberikan, ada yang LSM, itu berarti kesadaran dari masyarakat, Prof ya. Dan bahkan tadi ada dari kelompok-kelompok akademisi, Prof ya. Itu membuktikan bahwa hubungan agama-agama, sebagaimana keahlian Profesor Dr.
Dr. Irwansyah MAG itu bukan hal yang biasa, tetapi adalah sesuatu yang memang kita butuhkan di abad modern ini. Ya. Untuk itu, Sobat Literasi, yang terakhir, kita ingin ini nanya nih sama Profesor ini. Ini Prof, kami yang anak-anak muda, generasi muda, kira-kira apa yang bisa kami lakukan supaya katakanlah dulu beragama lebih bagus, atau kami ketika kami jumpa dengan agama lain, mungkin ada saran Prof sama kami yang muda-muda ini. Gimana Prof? Wah, terima kasih. Memang ini pertanyaan yang sangat menggelitik dan sangat sulit ya. Jadi kalau hubungan antara agama sebagai sebuah disiplin ilmu itu tentu kan punya manfaat dan kegunaan ya. Betul. Nah, salah satu yang sedang kita akan rencanakan dibangun secara utuh. Karena tadi saya katakan bahwa untuk saya ya, hubungan antar agama ini sesuatu yang baru, yang tiba-tiba. Sungguh pun tidak terpisah secara garis lurus antara perbandingan agama dan sosiologi agama. Karena hubungan antara agama, model sosiologi agama, model pendekatan sosiologis itu sangat erat hubungannya dengan sosiologi agama. Dan sosiologi agama juga itu dibangun atas prinsip-prinsip studi agama seperti Weber misalnya dan Emil Durkheim. Jadi ketiga ilmu ini sangat oke. Nah, saran kita sebetulnya ada dua bagi mahasiswa misalnya yang tidak mengambil keahlian dalam studi agama-agama, sepertinya pendekatan genealogis, mempelajari sejarah setiap agama itu menjadi penting. Karena memang rujukan terakhir dari genealogis itu adalah ingin memberikan kesadaran bahwa manusia itu satu, agamanya berbeda, tapi kita satu. Nah, itu. Dan bagi yang menekuni bidang studi agama-agama, tentu ini ada dua hal yang perlu ditekankan ya, dikaji ulang dan diperdalam, yaitu hubungan antara agama, pendekatan genealogis, dan sekaligus pendekatan teologis. Dan dua pendekatan ini, menurut hemat kami, itu sangat jarang dilakukan, terutama di Sumatera Utara. Yang banyak itu adalah melakukan secara tidak sadar adalah pendekatan sosiologis. Ya. Oke, makasih Prof. Aduh, kayaknya luar biasa. Banyak kata-kata yang begitu bermakna. Hidup kita ini tidak bisa keluar dari agama, karena itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kajian tentang hubungan agama-agama tentu tidak sekedar akademis, bahkan bukan hanya teori, tapi sangat fungsional, bermanfaat bagi kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mengontrol kehidupan kita. Begitu Prof ya? Siap. Tadi kita catat bahwa ada 3 hal penting, bahwa hubungan agama-agama, pertama secara genealogis, model genealogis, yang kedua model teologis, dan yang ketiga model sosiologis. Saya percaya Sobat Literasi memilih yang mana, tapi ketiga-tiganya punya makna yang begitu penting bagi kita. Prof, terima kasih kebersamaan kita ini, walaupun sebentar tapi banyak maknanya. Profesor Dr. Irwansyah MAG, ahli dalam hal guru besar studi agama-agama. Hubungan agama-agama, Prof ya? Hubungan antar agama. Hubungan antar agama. Mudah-mudahan memberi makna bagi kita, memberkahi literasi kita. Sobat Literasi, terima kasih. Sekali lagi, segmen guru besar, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe pada podcast Ngobrol Pintar Perpustakaan di Sumatera Utara. Subscribe, like, dan seterusnya. Terima kasih. Saya Mardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.